Bus Rosalia Indah tujuan Jakarta Solo terbakar di kilometer 272 ruas tol Pejagan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Kejadian bermula saat bus yang sedang melaju muncul percikan api dan kepulan asap di bagian mesin. Pengemudi bus Setia Kartono langsung menepikan kendaraan setelah ada pengendara lain yang memberitahu bagian mesin bus terbakar. Beruntung awak bus dan 34 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 orang petugas damkar dari Pemkab Brebes membantu pemadaman api. Kita lakukan pemadaman dan pendinginan. Informasi yang kita terima itu akibat dari permasalahan arus di mesin mobil. Sementara penumpang telah dialihkan ke bus lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di dalam mesin bus. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Inilah aksi kejar-kejaran antara aparat kepolisian tim Tandar Presisi Satsamapta Polda Sulawesi Selatan dengan salah satu pelaku balap liar di Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang kabur akhirnya bisa ditangkap dan segera digeledah untuk memastikan pelaku tidak membawa barang terlarang. Pelaku dan sepeda motornya kemudian dibawa ke kantor di Lantas Polda Sulsel. Kami menemukan ada satu buah motor yang sementara mengetes motornya, dengan alasan mengetes motor. Kemudian kami melaksanakan pengejaran, namun kami berhasil amankan karena pengendara tersebut kendaraannya putus rantainya, jadi pengendara dan motornya kami amankan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. Usai pemeriksaan, pelaku diberikan sanksi tilang lantaran sepeda motor pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tidak sesuai standar kelayakan sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Apa kabar pemirsa dan juga pada hari Senin yang tentunya luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau tadi lihat beritanya, jangan-jangan Pram nggak ikutan balap liar kan? Enggak, buru-buru balap liar. Macet banget di hari Senin pemirsa, ini macet banget hari Senin karena anak-anak udah pada mulai sekolah masuk semua. Sekolah lagi gitu ya. Orang tua pada nganterin anak-anak ke sekolah pakai kendaraan. Akhirnya padat merayap sekali hari Senin udah ini. seperti normal, seperti betul sedia sekali. kala ya. Meskipun Baik. masih hari Senin ya pemirsa, ini masih ada 4 hari lagi menuju weekend, jadi harus semangat. Masih lama weekendnya. Tapi nggak apa-apa ya, kami ingatkan lagi bahwa ini adalah sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Hari ini bersama saya Anita Mai dan saya Pram Senjaya pemirsa. Dan pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Iya, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun, dimanapun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah pemirsa, seperti yang tadi kami bincangkan, ini ada sejumlah informasi ya di pagi hari ini ya. Ya, dan agenda yang akan kita bahas tentunya hari ini ya, yang akhir-akhir ini tentunya menyita perhatian publik tentunya adalah kita juga menanti-nanti nih persidangan dari
Beki ya, Betul. yang terduga ini melakukan pencabulan terhadap para santriwati begitu ya. Nah, kita lihat nih update-nya seperti apa nih Pram. Nah pemirsa, sidang pertama dugaan kasus pencabulan santri atas tersangka MSat atau Beki ini pemirsa digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Surabaya secara online atau daring. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa suasana persiapan sidang, kita sudah bergabung nih bersama Hari Tambayong langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat pagi rekan Hari, seperti apa agenda sidang hari ini Hari? Ya, saat ini saya berada di Pengadilan Surabaya di Jalan Arjuna dan pada hari ini sidang perdana dari MSat atau Mas Beki disidangkan namun secara daring, jadi tertutup untuk umum karena memang sidang ini adalah sidang pencabulan sehingga pihak pengadilan tidak memperbolehkan mengikuti sidang secara umum, jadi secara daring. Gitu, Pram. Ya rekan, hari ini kan digelar secara online, lalu seperti apa persiapannya di PN Surabaya kali ini? Ya, sementara untuk sidang online sendiri untuk MSat berada di rutan kelas 1 Medaeng dan saat ini persiapan sidang sudah mulai dilakukan. Nanti jadwal untuk sidang sekitar pukul 10 pagi dan sidang akan digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara saat ini persiapan sudah dilakukan dan hanya menunggu penasihat hukum dan juga hakim yang saat ini masih belum tampak hadir di ruang sidang Cakra, Pram. Oke, rekan Hari, ini kan acara ini atau sidang ini diadakan secara online begitu ya, tapi tetap adakah pengamanan terkait kasus yang akan disidangkan hari ini, Hari? Ya, betul. Untuk pengamanan sendiri, Polda Jawa Timur telah bersama dengan Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan, baik itu di luar gedung PN Surabaya, dan memang selain dari Polrestabes Surabaya juga diperbantukan Satuan Brimob 2 Kompi yang sudah disiapkan untuk pengamanan antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau dari masa MSat yang akan datang pada sidang perdana kali ini. Ya, Hari Tambayong ini selain sidang pada hari ini siapa saja, ada bocoran nggak siapa saja yang sudah nanti akan dihadirkan pada sidang perdana kali ini? Ya, apakah semuanya online? Bisa gitu? diulang, Pram? Siapa saja yang dihadirkan pada sidang online perdana pada hari ini? Ya, yang jelas karena secara daring sehingga nanti hanya melalui layar monitor yang bisa melihat atau dari pengacara maupun beberapa dari panitera dan kuasa hukum yang ada di ruang Cakra, Pram. Oke, Hari, terakhir Hari. Tadi kan karena ini diadakan online dan memang kalau kasus pencabulan itu memang tersangka harusnya hadir begitu ya. Itu kenapa ya, Hari? Ada informasi nggak kenapa ini diadakan online? Apa memang untuk mencegah kerumunan? Ya, bukan karena untuk mencegah adanya hal yang karena memang untuk kasus pencabulan ini sidang tidak diperbolehkan secara umum dan memang sudah aturan yang sudah dilakukan oleh PN Surabaya jika melakukan sidang soal kasus pencabulan. Jadi memang ini murni karena aturan yang sudah diberlakukan di pihak pengadilan sendiri. Dan MSat sendiri juga tidak bisa dilakukan di sini, namun MSat berada di rutan kelas 1 Medaeng secara daring sehingga disediakan layar monitor di ruang Cakra. Oke, gitu. Baik, terima kasih banyak rekan Hari Tambayong langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kepada rekan Hari. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini ada kebakaran yang melanda sebuah ruko yang dijadikan tempat kos berlantai 3 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan diduga kobaran ini berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap hitam dan kobaran api melanda sebuah ruko yang dijadikan tempat kos berlantai 3, Jalan Utama Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan sumber api agar api tidak menyebar. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar kos yang berada di lantai dasar dan sempat dipadamkan menggunakan alat pemadam ringan. Namun ternyata kobaran api semakin membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik, pemirsa. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Ya, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saat api sudah membesar, kita coba untuk padamkan dengan apar yang ada.
itu malah makin besar. Jadi kita nggak sempat padamin. Tapi sudah kita koordinasi dengan pihak damkar dan segera menghilangkan. TKP kita observasi ternyata api dari kamar lantai bawah. Ada kemungkinan sama kelistrikan ya. Sementara itu pemirsa, ini ada satu keluarga pengendara motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Pantura, Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan akibat kecelakaan ini, sang istri tewas di lokasi, sementara suami dan anak korban selamat dari maut. Seorang ibu bernama Raudatul Jannah, 25 tahun, menjadi korban tabrak lari di Jalan Pantura Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat korban dan anaknya dibonceng oleh suami menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian, sepeda motor korban tersangkut mobil pick-up yang berjalan searah hingga kendaraan korban oleng dan jatuh ke kanan. Korban kemudian terlindas oleh mobil pick-up kedua. Korban Raudatul langsung tewas di lokasi kejadian, sementara suami dan anaknya menderita luka. Tahu-tahu tadi udah jatuh, terus saya lihat di CCTV, kok kelihatannya kesenggol mobil, terus itu mobilnya lari. Terus ada yang meninggal Pak tadi? Ada satu korbannya, satu perempuan, terus sekarang udah diurus sama polisi. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Sementara tim Satlantas Polres Tuban masih melakukan pemeriksaan berdasarkan CCTV dan keterangan saksi. Polisi juga tengah memburu pelaku tabrak lari. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Selanjutnya, 3 jenazah warga Kabupaten Kepulauan Selayar korban penembakan KKB Papua disambut isak tangis pihak keluarga di Pelabuhan Bira, Bulukumba. Ya pemirsa, jenazah selanjutnya langsung diberangkatkan menuju Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dimakamkan pihak keluarga. Ya pemirsa, pihak keluarga korban penembakan KKB Papua tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah keluarga mereka datang. Ketiganya dibawa dengan mobil ambulans dari kota Makassar ke Pelabuhan Bira, Bulukumba setelah sebelumnya diterbangkan dari Papua ke Makassar. Dan setibanya di Pelabuhan Bira, Bulukumba, ketiga jenazah pun langsung diberangkatkan menuju Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman. Sebelumnya ada 8 jenazah korban penembakan KKB yang dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Ya pemirsa, sementara proses evakuasi pesawat Sama Air yang merupakan bagian rentetan penembakan KKB berlangsung dramatis melalui udara. Iring-iringan ambulans yang membawa jenazah korban penembakan KKB Papua Minggu pagi memasuki Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua. Dengan penjagaan ketat aparat, 8 jenazah korban diterbangkan ke kampung halaman. Jenazah yang dipulangkan antara lain Daeng Maramli, Taufan Amir, dan Sirajudin menuju Makassar untuk dibawa ke Kabupaten Selayar. Kemudian jenazah Julius Watu, Habertus Goti, dan Johannes Rangkas diterbangkan ke NTT. Selanjutnya, jenazah Yuda Guru Singa ke Medan, Sumatera Utara, dan jenazah Muhammad Ismail ke Palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan 1 jenazah korban atas nama Alexander telah diserahkan ke pihak keluarga di Timika. Sementara pesawat Sam Air yang diberondong tembakan oleh KKB dievakuasi menuju Timika Rabu kemarin. Dengan penjagaan ketat aparat, pesawat dievakuasi dengan cara diangkat menggunakan helikopter Kamov dari distrik Kenyam menuju Timika. Di Timika, pesawat akan diinvestigasi secara internal oleh maskapai Sam Air sebelum diperbaiki. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya kembali melancarkan serangan di Kampung Nanggolait, distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu kemarin. 10 warga sipil yang berada di sebuah warung kopi tewas akibat luka tembak. Aparat masih memburu para pelaku penembakan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah mobil yang terparkir di salah satu apartemen mewah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dirusak oleh orang tak dikenal. Iya, dan polisi telah memeriksa 2 saksi dalam kasus ini. Sebuah mobil minibus rusak di seluruh bagian kacanya. Diduga mobil sengaja dirusak oleh orang tak dikenal sehari sebelumnya. Saat kejadian, mobil terparkir di apartemen mewah yang berada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video amatir, terdengar suara kalimat tak pantas yang ditujukan bagi si pemilik mobil, yang diduga seorang oknum ASN di Perindan Sulsel. Polsek setempat telah memeriksa 2 orang wanita yang ada di dalam kamar apartemen. Namun belum diketahui pasti peran dari kedua wanita ini. Untuk pemicu sehingga terjadi perusakan mobil, sampai saat ini kita belum tahu motifnya seperti apa, karena dari pihak Polsek Panakukang sudah mendatangi TKP. Namun sampai saat ini pihak korban belum datang di Polsek untuk melakukan pelaporan. Hingga kini, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang belum bisa memastikan motif pengerusakan mobil dan keributan di salah satu kamar yang berada di apartemen mewah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Terlibat cekcok, ayah dan anak menggorok tetangganya hingga tewas. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.